Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini dalam video ini saya ingin menjelaskan, ingin menyampaikan perbedaan antara syariat, tariqat dan hakikat berdasarkan kitab Bughyah Mustarsyidin. Halaman 3, cetakan Al-Haramain. Di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa'lam anna lahum syari'atun. Ketahuilah bahwa bagi umat Islam itu ada syariat. Wahia, yaitu an ta'budahu ta'ala, yaitu menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ibadatullahi ta'ala, maka beribadah kepada Allah Ta'ala adalah syari'atun indahum, merupakan syariat di sisi umat Islam. Li'annaha maqsudatu minha, karena ibadah itu yang dimaksudkan daripada syariat itu sendiri. Wa in kanat syari'atu 'indal fuqaha ma syara'ahu Allah Ta'ala minal ahkam. Walaupun di sisi para fuqaha, ahli fikih, yang dikatakan syariat adalah hukum-hukum fikih yang ditetapkan bagi seorang mukallaf. Ya, walaupun seperti itu, tetapi tetap sebagaimana yang telah dibacakan tadi, yaitu beribadah kepada Allah adalah syariat bagi umat Islam. Wa tariqat hiya an taqsudahum bil ilmi wal amal. Tariqat adalah kita bermaksud an taqsudahum bil ilmi, kita bermaksud kepada Allah dengan ilmu dan amal. Itu tariqat. Kita dalam beribadah itu bermaksud hati kepada Allah dengan cara dengan ilmu dan dengan amal. Itu tariqat. Wal haqiqat wahia natijatuhuma. Hakikat adalah natijah keduanya, artinya kesimpulan daripada syariat dan tariqat. Ya, wa haqiqatun, hakikat adalah natijatuhuma, kesimpulan daripada syariat dan tariqat. Wahia an tashhada binurin awda'ahu Allahu fi sauda'il qalbi ay wasfihi. Maksud natijah, kesimpulan daripada atau buah daripada syariat dan tariqat adalah antashhada, kamu menyaksikan, binurin, dengan cahaya yang Allah titipkan di tengah hati,
Artinya wastihi, pada tengah-tengah hati. Yang cahaya yang Allah titipkan pada tengah hati, kita menyaksikan dengan cahaya itu, dengan cahaya di tengah hati tersebut yang Allah titipkan dalam hati orang yang telah menjalani syariat dan tarikat dengan benar tadi, anna kulla batinin lahu zahir, bahwa setiap yang batin ada zahirnya, dan setiap waqsuhu, dan begitu juga sebaliknya, setiap yang zahir ada batinnya. Ka kharqil khidir lisafina, contohnya seperti Nabi Khidir membakar perahu, yang merupakan cerita yang sangat populer yang sering kita dengarkan. Nabi Khidir membakar sebuah perahu saat berjalan dengan Nabi Musa. Wa in kana mungkaran zahiran, sekalipun pada zahir syariat itu adalah sebuah perbuatan mungkar, karena membakar perahu tempat sebagai alat orang menyeberang laut, menyeberang sungai. Fahuwa jaiz fil batin, tetapi pada batinnya itu boleh. Kenapa? Li'annahu, karena sebab dinajah safinah minal mulki, karena perahu yang dibakar oleh Nabi Khidir tersebut merupakan sebab untuk selamatnya, suksesnya perahu-perahu daripada raja. Wal aula an ta'rifa haqiqat antu rafal haqiqatu bil ilmil bawatin. Tetapi yang lebih aula, yang lebih baik lagi diberi pengertian hakikat adalah dengan ilmu bawatin umur, ilmu tentang segala batin-batin perkara-perkara, atau ilmu tentang batin-batin segala perkara. Seperti contoh yang tadi juga, ilmu Khidir, pengetahuan ilmu Nabi Khidir, ya, bahwa ma fa'alahu ma'a Musa, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Khidir selama bersama dengan Nabi Musa alaihi wassalam, daripada yaitu membakar perahu dan yang lain-lainnya, itu semua ada maslahat, fihi maslahatun, semua ada maslahatnya. Walaupun secara zahir bertentangan dengan syariat, tetapi itu pada batinnya ada maslahat semua. Itu Nabi Khidir melakukannya atas dasar ilmu. Ini disebut dengan ilmu batin, ilmu hakikat. Wa in kana zakhiruhu mufsidah fil ba'd, sekalipun pada zahirnya syariat itu adalah mafasid, mafsadah, sebuah kerusakan menurut sebahagian ulama. Tapi ini secara ilmu hakikat, perbuatan Nabi Khidir itu boleh pada agama. Wa syariat zahir hakikat, syariat itu zahir hakikat. Wal hakikatu batinha, hakikat adalah batinnya syariat. Wa huma mutalazimani ma'an, hakikat dan syariat itu saling melazimi. Syariat zahirnya hakikat, hakikat batinnya syariat, keduanya saling melazimi. Penjelasan melazimi adalah tidak bisa terlepas. Antara syariat dengan hakikat tidak bisa terpisah, tidak bisa terlepas. Kalau terlepas maka itu rusak. Arti harus tetap ada dua. Itu makna mulazimi. Makna lazim ma infikahu anisi, tidak terlepas, sesuatu yang tidak terlepas daripada sesuatu yang lain, itu lazim namanya. Di syariat lazim saling melazimi dengan hakikat, maksudnya tidak bisa terlepas, tetap berjalan seiring. Kama sabaka, sebagaimana penjelasan yang telah kita bacakan tadi. Wa musilat salah satu bil khuzat,
Nah, diberi tamsil ketiga perkara istilah tadi, syariat, tarikat, hakikat, bil khuzah dengan sesuatu yang utuh. Kalau kita ambil contohnya seperti buah kelapa. Fasyari'atu, maka syariat kakasri kal qasri, syariat itu seperti kulit kelapa. Az-zahir, yang zahir. Wa tarikat kalubil khafi, tarikat itu dagingnya umpama daging kelapa yang dalam kulit, yang di bawah kulit. Wal haqiqat kadahni alladhi fi batnil lubbi, hakikat adalah umpama seperti minyak yang di dalam batin daging itu, daging kelapa yang tadi. Wala yatawassilu ila lubbi illa bi kharqil qashri, tidak akan sampai kepada daging kelapa kecuali dengan mengupas kulit kelapa dulu. Wala ila dahni illa bidaqil lubbi, dan juga tidak sampai ke minyak, tidak kita peroleh minyak kelapa kecuali dengan memperas, mencongkel daging kelapa sehingga kita olah sehingga menjadi minyak. Nah, seperti itulah gambaran tentang perbedaan syariat, tarikat, dan hakikat yang harus kita ketahui umat Islam ini. Ketiga perkara tersebut harus kita miliki, harus kita kuasai dalam kehidupan ini sebelum kita meninggal. Jadi jangan hanya syariat semata tanpa tarikat, maka itu sia-sia. Artinya ibadah kita tidak tahu maksudnya kepada siapa, dan jangan semata-mata bermaksud kepada Allah tetapi kita tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Juga nanti buah daripada itu ada namanya hakikat. Nah, hakikat inilah ketika hal-hal kadangkala menyalahi dengan syariat zahir, tapi pada maknanya adalah tidak menyalahi. Ketiga perkara ini pada hakikatnya satu. Ini berdasarkan ada dikutip daripada kitab Hasyiah Bujarimi alal Iqna. Mungkin hanya ini saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.